Kisruh status anak Lisa Mariana yang diakui adalah darah daging dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, masih menjadi sorotan. Pasalnya, hingga detik ini belum dilakukan tes DNA yang dapat memberikan kepastian terkait ayah biologis dari anak tersebut. Terkait huru-hara tersebut, sederet praktisi hukum ini akhirnya memberikan pandangannya mengenai rumor dugaan perselingkuhan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil, hingga mengenai langkah tes DNA yang seharusnya segera dilakukan demi membuktikan status anak yang diperjuangkan Lisa Mariana. Menariknya, hampir semua praktisi hukum tersebut mendukung keduanya melakukan tes DNA, meski terdapat resiko bagi masing-masing pihak terkait. Dan untuk mengetahui pandangan dari praktisi-praktisi hukum tersebut, maka inilah 5 praktisi hukum yang dukung tes DNA Lisa Mariana dan Ridwan Kamil demi membuktikan status anak. Versi Cumi Top 5. Dalam kisruh status anak Lisa Mariana yang diakui adalah darah daging Ridwan Kamil, pengacara Hotman Paris menyarankan agar keduanya melakukan tes DNA. Namun, dalam langkah untuk memastikan status anak Lisa Mariana tersebut, terdapat resiko bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Lantas, seperti apa saran yang diberikan oleh Hotman Paris dan apa resiko langkah tes DNA tersebut baik untuk Lisa Mariana maupun Ridwan Kamil? Secara perdata, ada 2 jenis gugatan perdata yang bisa dilakukan oleh Lisa. Satu, gugatan perdata untuk meminta pengadilan menyatakan itu adalah anak sah dari si laki. Satu lagi, gugatan tentang agar dilakukan tes DNA. Gugatan yang pertama yang perihal agar pengadilan menyatakan itu adalah anaknya si cowok itu prematur, ya, karena belum ada tes DNA, ngerti nggak? Jadi itulah kelemahan bagi pihak wanita. Jadi pihak wanita tidak bisa langsung gugat ke pengadilan untuk menyatakan anak ini adalah anak dari si laki, karena belum ada bukti tes DNA. Chatting-chattingan, hubungan mesra, hubungan check-in di mana itu kan tidak membuktikan bahwa itu adalah anak. Kan cewek bisa aja dengan beberapa cowok kan, kayak kamu ada berapa cowok, ya. Jadi itu nggak bisa membuktikan. Seperti dikatakan oleh kuasa hukumnya Lisa bahwa mereka nginep 3 hari di luar kota, itu nggak jaminan bahwa itu adalah anaknya. Jadi kalau langsung gugat pertama untuk menyatakan bahwa si cowok itu adalah bapaknya, itu prematur, belum ada bukti. Sehingga mau tidak mau harus gugat dulu pertama, yaitu gugatan perdata agar pengadilan memerintahkan si laki untuk melakukan tes DNA. Jadi hanya perintah untuk tes DNA. Cuma tes DNA, perintah pengadilan tentang tes DNA, kalau tidak ada sanksinya, itu sia-sia. Karena di Indonesia ini tidak dikenal contempt of court. Artinya gini, orang yang tidak mematuhi hukuman putusan perdata tidak ada sanksinya. Jadi agar putusan pengadilan yang memerintahkan untuk menyatakan menghukum si laki melakukan tes DNA harus ada juga dalam gugatan itu dengan syarat apabila si laki tidak mau melakukan tes DNA maka dikenakan denda misalnya 1 miliar sehari. Itu boleh secara perdata, ya, boleh 1 miliar sehari, ya, gitu kan? Nah, kalau itu udah menang, ternyata terbukti bahwa memang itu anaknya, barulah gugat ganti rugi dan nafkah. Gitu loh. Jadi perjuangan si wanita panjang. Pidana nggak bisa, perdata nggak bisa langsung gugat menyatakan bahwa itu adalah anaknya. Karena belum ada tes DNA, harus gugat perdata dulu, memerintahkan si laki untuk melakukan tes DNA. Kalau itu terbukti, baru kemudian gugat lagi nafkah dan ganti rugi. Hampir serupa dengan pandangan Hotman Paris, pengacara Deoli Payumara juga menyebut langkah satu-satunya untuk memastikan status ayah biologis dari anak Lisa Mariana adalah dengan dilakukannya tes DNA.
Namun semua itu memiliki resiko untuk Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Iya, di satu sisi, Lisa Mariana akan terus menuntut haknya. Dan di sisi lain, jika Ridwan Kamil ingin melaporkan Lisa Mariana ke polisi, ia harus membuktikan dengan tes DNA terlebih dulu. Jadi, seorang Lisa Mariana dengan anaknya, kemudian dia memperjuangkan anaknya, tentunya ada tendensi-tendensi yang mau dimaui oleh dia ya. Apalagi kalau dia yakin bahwasanya ini anak dari benihnya Ridwan Kamil. Jadi keyakinan ini datang dari seorang Lisa Mariana ya. Jadi kita nggak bisa kemudian menafikan keyakinan dia, karena dia seorang wanita, walaupun dia mungkin punya latar belakang yang negatif atau apa kata orang, tapi sebagai wanita naluri dia kemudian memberikan keyakinan bahwasanya dia yakin ini anaknya seorang Ridwan Kamil. Tapi bagi Ridwan Kamil dia ragu-ragu. Ridwan Kamil ini dalam keraguan-raguan, anak saya bukan ini, begitu. Tapi karena dia ragu-ragu, dia kan berhitung dengan kapan melakukannya, terus kapan anak ini lahirnya, kan dihitung. Kok bulannya nggak cukup, akhirnya dia ragu-ragu. Tapi dalam keraguan-raguannya tampaknya Ridwan Kamil cukup bertanggung jawab. Kenapa dia bertanggung jawab? Karena dia kemudian menurut keterangan yang ada memberikan nafkah terhadap si anak ini. Jadi tetap Ridwan Kamil masih dalam posisi ragu-ragu, tapi dia bertanggung jawab. Itu sisi bagusnya. Sebenarnya ini dua si malakama. Nggak dilaporkan, itu seorang Lisa Mariana akan berteriak-teriak minta haknya. Jadi kalau Lisa ini minta haknya ini agak sulit secara hukum, tapi bisa. Hukum perdata maupun hukum pidana bisa dia masih menggugat, tapi agak sulit, agak panjang ya. Makanya si Lisa ini, si LM ini kemudian dia menggunakan sarana-sarana media sosial. Jadi ada yang namanya permintaan keadilan lewat hukum, ada yang namanya permintaan keadilan lewat jalur sosial. Jadi yang dilakukan oleh LM ini adalah permintaan keadilan lewat jalur sosial, gitu, jalur psikologi sosial. Nah, permintaan keadilan seperti ini kemudian kalau dibiarkan aja tidak ditanggapi berbahaya. Makanya seorang Ridwan Kamil harus mengambil keputusan. Dia harus melakukan sikap tindak keputusan, yaitu menanggapi ini secara hukum. Kalau menanggapi secara sosial, kalau bisa diademkan nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa, mau nggak mau dia secara hukum. Makanya Ridwan Kamil kemudian berniat melaporkan seorang LM. Tentu saja ini berdampak terhadap tes DNA. Ketika laporan polisi itu sampai dibikin oleh seorang Ridwan Kamil, tentunya harus dibuktikan. Kan laporannya kan pencemaran nama baik lewat Undang-Undang ITE. Karena laporan itu tentunya harus dibuktikan. Benar nggak ini terjadi pencemaran nama baik, atau apakah ini sesuai fakta apa tidak? Nah, untuk mendapatkan fakta tentunya salah satu cara pembuktiannya adalah dengan cara melakukan konfrontir yang pertama. Yang kedua, mencari saksi-saksi. Yang ketiga, baru tes DNA. Jadi ketika laporannya adalah pencemaran nama baik, otomatis ujungnya adalah pembuktian lewat tes DNA. Otomatis wajib tes DNA itu polisi melakukan tes DNA terhadap anaknya. Kalau tidak terbukti ini anak Ridwan Kamil, terjadilah dugaan pencemaran nama baik. Tapi kalau terbukti pencemaran nama baiknya hilang. Bung Atalia, kalau bicara hukum saja, ini tapi kan ini nggak bisa hukum saja, kan harus ada persoalan kekerabatan keluarga inti, keluarga besar, kemudian persoalan sosial, persoalan psikologis hubungan antar dia sebagai istri dan si Ridwan Kamil sebagai suami kan. Jadi kalau dia hukumnya saja, ya tentunya laporannya perzinahan. Tapi laporan perzinahan ini kan sudah lama. Ujung-ujungnya juga selain laporan perzinahan, laporan lagi pencemaran nama baik, karena Atalia bergabung dengan Ridwan Kamil sebagai satu keluarga. Jadi tercemarkan kan. Jadi ujung-ujungnya ke situ juga. Kalau perzinahan, ini persoalan udah lama, udah 4 tahun yang lalu ya. Jadi karena sudah 4 tahun yang lalu, susah mencari bukti perzinahan. Tapi faktanya ada, yaitu saksinya menyatakan sendiri, kami berzina, kan begitu kan. Saya dengan Ridwan Kamil, kata si LM. Nah, itu salah satu buktinya, tapi itu agak susah ya. Karena perzinahan itu harus dibuktikan hubungannya bagaimana, di kamarnya bagaimana, begitu. Nah, lebih masuk juga kalau dilaporkan oleh seorang istrinya Ridwan Kamil, tentunya laporannya adalah laporan penyebaran nama baik juga, kembali ke situ ujungnya. Nah, kalau ke laporan hukum seperti ini, kembali lagi ujungnya harus ada tes DNA.
Pengacara Herwanto Nurmansyah menyarankan agar Lisa Mariana dan Ridwan Kamil melakukan tes DNA untuk membuktikan status anak yang diperjuangkan oleh Lisa Mariana. Meski saat ini terdapat keraguan anak Lisa Mariana bukanlah darah daging Ridwan Kamil, lantaran dari usia kandungan, anak tersebut lahir kurang dari 9 bulan, terhitung sejak pertemuan pertama Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Herwanto Nurmansyah tetap beropini cara satu-satunya membuktikan keraguan itu adalah dengan tes DNA. Memang sekarang ini dihitung dari situ itu kan katanya kok kurang gitu kan. Artinya kemungkinan besar andai kata Pak RK berhubungan, jangan-jangan sudah hamil duluan kan, kira-kira begitu. Nah ini memang perlu pembuktian dari rumah sakitnya kan, apakah benar masa kehamilannya itu terhitung sejak dia bertemu sampai dia melahirkan, dan nanti hasil medis. Kalau menurut saya begini, kalau benar-benar perkara ini diteliti secara seksama dengan secara detail, saya yakin pasti ketahuan. Gampang kok. Kalau di dalam hukum ya, kalau di dalam hukum anak yang lahir di luar perkawinan itu kan sebenarnya anak tidak sah, ya. Kecuali kalau orang tuanya mengakui. Nah permasalahannya kan orangnya nggak mengakui nih. Nah, kalau sebenarnya saya nih punya anak dari perempuan lain, terus saya akui, iya anak saya, selesai kan. Nah kalau seandainya dia tidak mengakui, ini justru jadi permasalahan hukum. Dia harus membuktikan dan lain sebagainya. Nah kalau seandainya RK benar ya, dia membuat surat perjanjian dan akan membiayai dan lain sebagainya gitu. Nah kalau seandainya di dalam hukum itu kan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, itu untuk biaya hidup dan lain sebagainya memang ditanggung sama orang tuanya. Tetapi dia tidak mendapatkan warisan. Nah kemarin juga saya dengar Bang Hotman Paris mengatakan bahwa dia tetap mendapatkan warisan. Nah saya kurang paham gitu. Karena menurut saya begini, dalam hukum itu ada anak sah, anak kandung. Ada anak di luar perkawinan yang sah, artinya nikah siri. Nah, ada anak hasil dari jinah. Nah, seperti contohnya begini. Anaknya Manjica Mukhtar. Anak jinah bukan dia, bukan. Dia anak di luar pernikahan. Artinya nikah siri. Nah, jadi kalau seandainya ini anak si A, bisa jadi anak ini di luar pernikahan. Tapi kalau ini anak jinah, berarti dia nggak nikah. Nah, jadi harus bisa dibedakan. Kalau seandainya anak dari jinah, berarti positif dia nggak nikah. Tapi kalau anak di luar nikah, belum tentu dia anak jinah. Nah, jadi harus bisa dibedakan mana di antara status anak ini yang anak kandung, anak di luar hasil pernikahan yang sah, atau anak jinah. Nah, saya belum bisa mengatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh LM ini anak di luar pernikahan, belum bisa. Jadi tadi yang saya ulangi, jadi satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa benar nggak dia itu anak biologis dari saya, dari seorang ayah itu, satu-satunya jalan memang tes DNA ya. Mau orang itu pernah berhubungan kek, mau enggak kek, pasti tes DNA. Pengacara Farhad Abbas menyarankan agar Ridwan Kamil segera melakukan tes DNA untuk membuktikan jika dirinya memang bukan ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Terlepas dari hal tersebut, nyatanya Farhad Abbas memiliki keyakinan jika Ridwan Kamil tidak akan berani melakukan tes DNA. Maka dari itu, ia meminta Ridwan Kamil untuk melakukan sumpah pocong untuk melihat kebenaran dari pengakuan Ridwan Kamil. Kalau sekarang mereka beralibi kenal bulan Juni lahir bulan Januari, berarti sekitar 7 bulan. Nah, tapi itu benar, jangan sampai dikurang-kurangi, mungkin Juninya awal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, itu 8 bulan. Kalau operasi sesar itu bisa memungkinkan gitu. Tes DNA itu kalau saya duluan, saya yang duluan. Kalau saya tidak berani, ya saya nggak berani. Saya pastikan Ridwan Kamil nggak berani. Nggak akan berani dia tes DNA. Alasannya apa, Bang? Alasan dia pernah ketemu 1 kali kan. Oh. Sedangkan orang mandi di sungai aja bisa hamil.
dalam film dongeng ya. Yang bahaya itu adalah ketika Ridwan Kamil mengatakan pernah bertemu 1 kali, udah. Pak RK bertemu 1 kali berapa hari? 1 jam, 2 jam, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya kan? Ya, kalau saya menggambarkan ada seorang pemimpin yang orangnya maniak atau hiper atau apa gitu. Tapi ini blunder ya. Tapi saya yakin perempuan ini berani maju juga, punya resiko penjara gitu. Menjadi pertanyaan kalau benar bagaimana? Ini perzinahan sama orang yang sudah punya keluarga dengan ya. Itu menurut pasal 284 KUHP ya, itu diancam hukuman penjara 9 bulan. Yang bisa melaporkan itu adalah Ibu Atta, istri dari Ridwan Kamil. Dia bisa melaporkan suaminya, bisa melaporkan wanita itu. Jadi yang posisi takutnya adalah perempuan itu. Dan gampang buat Ibu Atta untuk melaporkan dia. Syukur-syukur dilaporin dua-dua. Sehingga Atta bisa mudah cerai meninggalkan tanpa harus menangis kemudian memberi syarat. Nah, yang jelas LM ini udah punya istri, suami. Dan ada semua bukti-bukti indikasi bahwa dia udah punya suami dan sudah menikah dengan yang buat tato-tato itu kan. Nah, tapi nggak ada masalah. Ini bukan menyangkut kepentingan perempuannya lagi, walaupun perempuannya itu nakal, perempuannya itu bajingan, perempuannya itu mantan apa, mana ini. Yang penting kita melihat bahwa anak ini adalah kemanusiaan, anak kecil. PRK harus sumpah pocong supaya masyarakat Sunda tahu bahwa dia itu tidak berbohong. Kalau sudah dia sumpah pocong, masalah berbohong nomor 2. Yang penting orang tahu dia berbohong. Masalah dia tiba-tiba nanti mati karena berbohong, ya itu urusannya dia dengan Tuhan. Pengacara Sunan Kalijaga yang diketahui merupakan sahabat Lisa Mariana menyarankan agar kedua belah pihak segera melakukan tes DNA. Ia diketahui sejak rumor dugaan perselingkuhan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil mencuat dan Lisa Mariana ingin memperjuangkan hak anaknya yang disebut adalah darah daging Ridwan Kamil. Sunan Kalijagalah yang mengungkapkan kesiapan Lisa Mariana untuk melakukan tes DNA. Di sisi lain, Sunan Kalijaga juga menyoroti terkait langkah hukum yang dapat menjerat para pihak dalam kasus tersebut. Bahwa para pihak ini, semua pihak yang terlibat dalam kegaduhan ini, masing-masing punya hak ya untuk melaporkan. Tapi juga bisa dipertimbangkan apa untung dan ruginya. Ya, saya rasa saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Hotman Paris ya dari sisi keilmuan beliau sebagai seorang senior menyatakan bahwa para pihak ini ya ada untung ruginya kalau perkara ini terus dilanjutkan ke proses hukum. Kita kan nggak tahu ya internal keluarga seperti apa, tapi kita harus berprasangka baik, berpositif thinking. Upaya hukum, saya bicara dari sisi hukum yang bisa dilakukan oleh Ibu Cinta. Ya, pasti Ibu Cinta dengan mengetahui pemberitaan seperti ini dan mungkin dengan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh para pihak, tentunya upaya hukum yang bisa diambil Ibu Cinta ya melaporkan ya dugaan tindak pidana pasal 284 KUHP tentang adanya dugaan perzinahan. Itu. Namun demikian tentunya ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah kalau dia melaporkan seseorang, otomatis dalam pasal tersebut itu tidak berdiri sendiri. Artinya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dapat terjerat di pasal 284 KUHP gitu. Jadi mungkin banyaklah sekali pertimbangan seperti apa, dan saya pribadi juga tidak menyarankan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.